Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Saya Dewi Marestuti. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Salam sehat, bahagia, penuh semangat. Kemarin saya sudah potong lidah buaya. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana tentang manfaat lidah buaya ini dan cara untuk mengambil dagingnya. Jadi ini saya langsung potong saja seperti ini, separuh, kemudian separuh buat nanti. Ini dipotong atas sama bawah. Jadi kalau motong lidah buaya itu kalau bisa sampai ke sini, jadi jangan dipotong di sini karena ini bisa awet sampai 3 hari. Jadi kalau dipotong di sini bisa kalau motongnya di sini bisa tidak tahan. Jadi kalau motong dari awal sampai ke sini tuh sampai ke putih-putihnya ini. Kemudian ditaruh di tempat air seperti ini. Kalau misalnya kita petik banyak ya, taruh di sini, direndam kira-kira setengah jam atau lebih bagus karena ini akan menghilangkan getah dari lidah buaya yang warnanya kuning-kuning itu beracun. Jadi kita buang sampai kita rendam itu. Tapi ini karena hanya sebagai peragaan saja, jadi langsung saja, tidak usah saya rendam dulu, langsung saya buang. Ini ya durinya, ini tajam banget, jadi ini kita buang dulu, lalu kita potong. Kan kita mau ambil ininya ya, mau ambil dagingnya saja, jadi agak ini kita buang kulitnya. Ini harus pakai pisau yang tajam ya. Kalau nggak tajam dia memang licin karena apa namanya nih, lendirnya ini memang agak licin, jadi memang harus menggunakan pisau yang tajam. Kemudian ini manfaatnya, jadi sambil motong sambil cerita. Ibu saya itu kalau cerita zaman kecil kakaknya itu pernah kena disentri. Jadi sama mbah kakung saya itu diambilkan lidah buaya, dipotongkan lidah buaya, kemudian diambil ininya, diambil dagingnya ini, potong-potong, dibikin cendol. Iya, dibikin cendol maksudnya biar dikasih gula aren, jadi biar rasanya itu enggak, kan agak langu ya, kalau lidah buayanya agak langu, jadi dikasih mungkin dulu dokter itu kan juga memang masih jarang. Ibu saya kan udah 84, jadi 80 tahun yang lalu dokter tuh belum begitu banyak. Jadi ini bisa untuk obat disentri. Kemudian ada juga mungkin namanya anak kecil kan suka kadang-kadang main ke kebun ya. Kalau main ke kebun itu suka kena ulet yang berbulu itu kan gatel. Jadi ini juga bermanfaat untuk menghilangkan gatal itu. Jadi dengan dikupas kulitnya, lalu diambil dagingnya, dan ini dioles-oleskan ke tempat yang gatal itu 2-3 kali akan sembuh gatalnya. Jadi ini manfaatnya memang banyak banget. Jadi ini kemudian kita potong-potong ya, dagingnya ini kita potong-potong begini. Lalu nanti kita cuci, dan nyucinya pun harus berkali-kali. Kita rendam dulu 1 jam untuk menghilangkan lendir-lendirnya ini, rendam 1 jam, kemudian kita buang airnya, kita rendam lagi berkali-kali sampai kita tahu betul, sampai tidak bersih banget ya, karena memang susah untuk menghilangkan lendir ini. Kemudian yang terakhir kita taruh di tempat yang tempatnya itu yang bolong-bolong gitu, kemudian air mengalir kita taruh di situ. Jadi dengan air mengalir itu lendir-lendir ini akan lebih cepat hilang. Baru kita blender. Kalau tidak kita potong-potong itu waktu di blender itu, karena dia kan agak alot ya, jadi untuk blender muter itu, kalau blendernya tidak bagus banget dia akan berlipat gitu. Jadi ini untuk mempermudah memblendernya. A few moments later. Ini meja sudah saya bersihkan ya. Tadi saya kan mencuci ke sana, mencuci lidah buaya. Saya sekarang balik.
Ini sudah saya cuci dengan air mengalir, tangan saya juga udah bersih. Jadi ini yang separuh lidah buaya tadi dipotong, kemudian biasanya ini penyanyi Indonesia, penyanyi sudah senior itu biasanya dia mengkonsumsi itu gini langsung dimakan, kira-kira 3 atau 4 potong. Kemudian yang sisanya ini dioleskan untuk wajah. Sekarang saya juga mau praktekkan. Tadi sudah saya bersihkan dengan sabun pembersih. Kemudian kita oleskan ke sini dengan bisa dibersihkan muka dengan susu pembersih, dengan sabun atau apa saja kebiasaannya. Kemudian ini sisa, ini kan masih ada dagingnya ya. Ini masih ada dagingnya. Jadi kita gosok-gosok ke sini tuh dagingnya. Ini saya tadi tanpa make up sudah dibersihkan. Kemudian ini manfaatnya untuk melembabkan kulit. Jadi kulit saya itu kan normal tapi cenderung ke kering. Jadi begitu kita kasih ini, dia akan menjadi lembab, menjadi halus. Saya biasanya seminggu 2 kali atau 2 hari sekali, kadang-kadang ingat kadang-kadang lupa ya. Jadi ya seingatnya sama dibikin sebisa mungkin 3 hari sekali kita oles sampai kering. Nanti kembali lagi setelah ini sekarang saya bersihkan dulu wajah saya setelah mulai mengering ya. Ini kan biar kena angin, dikipasin. Begitu sudah mengering muka kita kan akan kaku ya. Muka kita kaku, kemudian kita bersihkan. Dan saya menggunakan ini tuh tidak hanya lidah buaya, saya juga pakai misalnya susu beruang yang Bear Brand itu, kalengan itu ya. Itu kan kita minum, kita sisakan sedikit saja. Kita sisakan sedikit, kemudian kita oleskan di wajah kita biarkan sekitar 10 menit, 15 menit. Itu juga membantu untuk mengencangkan kulit wajah kita. Coba mungkin bisa dicoba bagaimana hasilnya. Dan itu tidak hanya sekali 2 kali langsung mulus mukanya atau langsung glowing atau kenceng ya, tidak. Tentunya kan bertahap setiap hari. Dan saya kan sudah berbulan-bulan selama kemarin saya agak sehat, itu juga saya selain saya bikin jusnya, saya bekas jeruk nipis saya oleskan, ditambahin madu sedikit, kemudian lidah buaya sisa Bear Brand kita sisakan sedikit, kita oleskan. Jadi apa saja yang kita waktu googling itu bermanfaat, itu saya pakai, diterapkan di wajah saya. Semoga yang lain juga sampai selamat mencoba seperti yang saya lakukan. Sekarang saya akan cuci muka dulu, nanti akan kembali lagi. Oke, kembali lagi ke sini. Jangan lupa tonton terus sampai video ini selesai, subscribe, kemudian bagikan ke saudara agar saling mengetahui, saling berbagi pengetahuan tentang lidah buaya. Jadi tadi saya sudah cuci muka, kemudian ini hasilnya yang sudah dipotong-potong tadi, dimasukkan ke tangan saya bersih ya, dimasukkan ke sini, ke sini ya, salah, ke sini. Lalu kita blender dan hasilnya ini saya sudah punya karena memang waktu itu saya pernah dikirimin ibu saya. Jadi ibu saya itu di Pandian Sukoharjo Solo Baru itu lidah buahnya tanamannya banyak banget, jadi sampai besar itu. Ini mungkin nggak tahu berapa ons itu ya, jadi besar saya dikirimi. Saya hanya minta 10 buah tapi ternyata dikiriminya 25 buah, sampai saya bagi-bagi ke tetangga. Jadi sudah saya kupas, saya blender, hasilnya seperti ini. Kemudian yang lain saya bagi-bagikan ke tetangga. Ini yang kecil-kecil nanti biasanya anak baru saya, Ima juga saya bagi biar mereka juga langsung bisa diaplikasikan ke wajahnya atau diminum seperti apa. Jadi ini manfaatnya banyak banget. Nanti akan saya tulis di deskripsi untuk pencernaan, untuk tadi disentri, jadi kesini. Jadi saya sekarang bisa sesehat ini tentu saja atas izin Allah.
kemudian juga dibarengi dengan ikhtiar saya untuk tetap ke dokter, kemudian juga mencoba yang lain-lain, kemudian dengan asupan makanan yang lebih baik, lebih nutrisinya lebih terjaga. Kemudian satu lagi ditambah juga dengan minuman yang selalu saya siapkan, yaitu seperti yang sekarang saya siapkan lagi juga, yaitu jus mix antara apel. Tadi apelnya satu ya, tadi apel satu, kemudian saya ambil separuh saja karena hanya saya membuat 1 gelas. Kemudian tomat juga saya separuh saja, wortel juga udah saya rebus sama tomat direbus, kemudian saya ambil separuh saja. Akan saya masukkan ke sini ya, wortel, kemudian ini saya potong, saya tambahkan ke sini. Iya, saya tambahkan air sepertiga gelas saja karena nanti biar jadinya tidak terlalu banyak. Baiklah, kita nanti akan blender ya, hasilnya nanti saya sampaikan di sini. Jadi saat saya googling manfaat dari ketiga bahan jus ini, satu apel ya, apel itu khasiatnya bisa menurunkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh dan lain-lain, banyak banget ya. Nanti akan saya tulis di deskripsi. Kemudian dalam 182 gram apel itu meliputi ada karbohidrat, ada serat, ada magnesium, fosfor, ada vitamin B1, B2, B3, B6, ada zinc, ada vitamin A, E, D, K dan lain sebagainya. Banyak banget. Dalam buku yang saya baca di Food Combining itu karangan Andang Gunawan, itu memang apel ini di antara buah-buah yang lain yang ada di Indonesia, apel ini ada di urutan pertama. Khasiatnya banyak sekali. Kemudian yang kedua mengenai manfaat wortel juga banyak, manfaat tomat juga luar biasa, nanti akan saya tulis di deskripsi. Jadi jus 2 macam mix sudah selesai. Yang pertama adalah jus wortel dan jeruk peres, warnanya bagus ya, orange ini, dan ini pasti enak banget, tapi kan lagi puasa jadi nggak bisa cicip. Tapi selama ini kalau saya bikin seperti ini segar, enak, sehat. Kemudian jus yang kedua yaitu dari apel, tomat dan wortel. Warnanya agak berbeda, tidak secerah yang ini, tapi tadi saya sudah sampaikan manfaatnya juga luar biasa, nanti akan saya tulis di deskripsi. Satu lagi yang saya lupa, saat bikin lidah buaya tadi itu hasil blenderannya bisa ditambahkan dengan vitamin E. Ini kan cair ya, jadi kalau cair nanti kita buka, kita taruh di hasil blenderan lidah buaya, kita aduk, ini hasil lidah buayanya akan bisa lebih awet beberapa bulan dibanding tidak dipakai. Jadi sampai di sini video saya. Salam sehat, bahagia, penuh semangat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.